Mun kula terusno ya. Pokoke ngaji nggih, pokoke nomor 1 napa? Ngaji. Piye-piye ngaji iku dadekno ilmu. Ilmu iku pertama sing disebut Allah ketika nurono surat Iqra. Allah nu pas nurono surat Iqra mboten bakas donga, mboten akan nomor. Dibakas ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Baca itu menjadikan tahu. Dan ketika Allah mengenalkan sifatnya, sifat yang pertama dikenalkan diantaranya apa? Allamal insana malam ya'lam. Jadi Allah itu mensifati dirinya apa? Mengertikan manusia sesuatu yang manusia tidak ngerti. Jadi hubungan Allah dengan manusia pertama apa? Hubungan ilmu. Dari tidak tahu ditahukan. Ini penting kalau aturaken nggih. Jenengan ora usah sensitif. Pokoke masalah hukum itu cocok ra cocok ora usah napa sensitif. Agama itu mengharamkan atau melarang adopsi ngangkat anak. Kalau terpaksa ada orang ngangkat anak itu harus dicatat nasabnya. Dan dimaklumatkan di keluarga anak yang diadopsi maupun keluarga yang mengadopsi. Karena nanti ditakutkan terjadi ikhtilatil ansab. Nggih kula balen terjadi ikhtilatil ansab, percampuran apa? Nasab. Karena setiap satu orang itu pasti punya 7 orang yang haram dikawin karena nopo nasab. Ini ku ibu, ya ibu, dulur ummahatukum terus putri, dulur kandung, bulik sangka bapak, bulik sangka nopo ibu, terus ponaan, ya anake dulur lanang, lan anake dulur nopo wedok. Niku sing haram krana nasab. Sebab niku ikhtilat. Yen wae dirungokno. Riyen Rasulullah niku ndek anak angkat dene Zaid. Sampai wong darani Zaid bin Muhammad. Mboten Zaid bin Harisah tapi Zaid bin Muhammad. Terus ambek Allah piyambak dibatalno. Wong kudu nyebut Zaid bin Harisah. Dipaksa. Nggih, wong kudu nyebut Zaid bin Harisah. Ora oleh muni Zaid bin Muhammad. Sampai turun ayat lewat Allah langsung ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Wong kudu disebut nganggo jenenge bapake. Iku nak kepengin adil cara Allah. Mergo tiyang adopsi niku mesti nglahirno sombong. Kula pun bolak-balik wingi kula ngaji teng Bojonegoro teng Islamic Center nggih bilang. Adopsi itu melahirkan kesombongan. Lho nggih to nggih, misale anake Ruhin tak pek anak angkat aku. Kan keren ben Gus Bak timbang ben Ruhin. Lama-lama anaknya itu kalau ditanya seneng jenengan sinten kula putrine Gus Bah. Kan enggak siap di babak keriting, enggak jelas misalnya ning dalan-dalan ya wis ngono kan. Itu satu, melahirkan kesombongan. Dua, terjadi ikhtilatil ansab. Misalnya anak Ruhin melok kula terus kuliah. Jebule pacaran mbek dulure dhewe. Terus engko rabi entuk dulure dhewe, entuk ponakane dhewe. Itu bahaya sekali. Sangat-sangat bahaya. Kalau mau cerita tentang budi-budi ketika saya memberi makalah tentang adopsi ini, wonten kiai sikoh bisa dipercaya cerita. Itu ono wong di anak angkat yang Jakarta. Yang nganterkan tuh Pak D-nya. Suatu saat anak ini besar kuliah pacaran mbek adik kandungnya. Walhasil terus kawin di anak sitok. Pak D yang dulu nganter ke Jakarta ke yang adopsi itu nilai di Jakarta. Kok kagetnya bukan main, ternyata yang dirabi itu sama-sama ponakannya, gitu dulur nopo kan? Ini bahayanya ngangkat anak nopo angkat. Sehingga dibatalkan oleh Allah, orang harus mau menyebut bapaknya. Ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Tapi wong saiki saenake dhewe. Anake sampean kudu bangga, makalah Nabi itu mengancam manida ila ghairi abi wa huwa ya'lamu anna ghairu abi faqad kafara. Wong sing ngaku ora bapake diaku bapake dianggap ngafiri atau ngingkari ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena satu melahirkan kesombongan itu mesti. Karena mesti milih yang keren kan? Milih sing napa? Keren. Nomor 2 terjadi campur aduk napa? Nasab. Mari kula suwun sing pun ngadung anak istilah anak angkat istilah bahasa Indonesia. Tetap harus ditulis silsilah keluarganya dia saudaranya berapa. Kalau anaknya itu tersinggung dianggap anak angkat, berarti cah sombong sadok balik nang keluargane. Ape-ape ya ape. Terus ketiga ini yang penting. Orang mek anak angkat tuh alasannya kan saake, kepengin nulung wong miskin.
Kula baleni. Rata-rata niate kan kepengin nulung orang napa miskin. Nak cara kula, nak pancen niate gitu betul. Niki pendapat kula lho. Tapi masalah nyangkut pembatalan anak angkat itu jelas ada di Quran, di hadis. Alasan kedua ikhtilatul ansab ya ada di kitab. Tapi yang ketiga ini pendapat saya. Yang ketiga ini jelas. Saya ulama itu harus jelas. Yang tadi di Quran, di hadis itu dua alasan tadi di Quran, di hadis. Yang ketiga ini saya pribadi. Dan saya yakin saya benar. Kalau Anda tidak sependapat dengan saya berarti ora tau mikir. Ora kok sampean luwih napa? Bener. Misalnya aku anak angkat Ruhin. Terus akhir cak kriting klunak-klunuk sampai anak angkat. Sedih cek cilik kene cek imut ora tuwa wanen ngene iki masale aja bayangno saiki Gus. Kan cilike kan lucu ya kriting lemu putih ngono kan sampai anak angkat. Nah, itu kan misalnya Ruhin kan wis serai-rai kakean pola kan. Terus minta sepeda motor Tiger atau Nexon atau Ninja gitu. Kan berarti saya kalau nuruti anak angkat karena dia sudah kayak anak saya kan mungkin tak turuti. Tuku sepeda motor 30 juta. Dia umur 16 tahun tak tukokno sepeda motor karena dia kayak anak angkat 20 juta. 20 juta itu kalau saya niat baik, sementing tak kekno wong fakir miskin atau tak kekno santri. Itu dapat berapa santri? 20 juta misalnya tak kekno wong soleh atau santri atau masyarakat. Kalau 20 orang saja dapat 1 jutaan anu maturune tak ngamek ndongakno kabeh. Kiri 20 ndongakno kabeh. Tapi gara-gara me anak angkat, uang 20 itu tersentral, terpokok ning satu orang. Yaiku ning Ruhin, iku wae dienggo sepeda motor sing ra jelas manfaate. Paham sing kula maksud? Hanya dari segi sosial kan menjadi manfaat ini terbatas kan? Nggih, betul. Nah aku ramai anak angkat Ruhin kebagian 1 juta, mungkin Mustafa kirim pisan kebagian 1 juta kan beberapa orang kebuang. Karena saya tidak harus terfokus mikir cakriteng, paham ya? Lu tenan paham tenan tuh. Lu kaya oleh menentang pendapat saya boleh, saya pastikan ini pendapat saya. Tapi kan iso globalnya paham tuh. Artinya kalau orang engkau Ruhin dewasa tak gekno omah, entek 100 juta. Alasannya sakit Ruhin anak melarat. Andai kan aku gak anak angkat mungkin 100 juta lebih ke orang banyak. Tapi tetap boleh loh main angkat. Tapi cara kula nggih sekadar ya. Ya sayang, tetap kembalikan ke keluarganya, dibiayai saja. Itu dia mendapat kasih sayang keluarga, dia tidak sombong. Paham ya? Lah soal ingin spesial ya spesial saja misalnya sama ranti anak. Nah, kecuali mungkin ada pengecualian darurat. Sampean enggak punya anak. Enggak punya anak, ada ponaan atau keluarga, kamu angkat, tapi nasabnya harus tetap ditulis. Saya ulang-ulang, nasabnya harus ditulis. Karena ciri utama manusia yang disebut Allah adalah faja'alahu nasabah. Jadi orang harus jelas nasabnya. Jadi alasan ketiga tadi kelihatan. Kalau anak angkat itu kan nanti semua aset itu kan terkonsentrasi. Itu mau. Biasanya wong lomo 20 juta dibagi wong akeh gara-gara di anak angkat satu mungkin hanya untuk beli apa? Sepeda motor. Sepeda motor, mulai cak keriting ngono wis mbok weling njuk sangu 1 juta. Entek sedino. Padahal mau tak kena fakir miskin 1 juta cukup saulan kan. Ya sehingga sampean ndak usah tersinggung. Kalau mau cerita hukum, sehingga sirinya kenapa Rasulullah tuh orang paling dicintai Allah dan punya hiburan nganak ngepek anak angkat yaitu Zaid bin Harisah itu dibatalkan oleh Allah sendiri, dibatalkan oleh Allah sendiri. Tapi jangan kira dibatalkannya itu dibatalkan total secara sosial boten, dibatalkan secara hukum nasab. Sehingga semua sahabat yang dulu manggil Zaid bin Muhammad dimarahi Allah, suruh manggil Zaid bin Harisah. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa